Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Khamis 23 bulan Safar 1443 Hijriah bertepatan 29 September 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Allah kumpulkan kita malam ini di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW katakan tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid. Makin sering kita ke masjid, makin Allah cinta kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, manusia nanti pada hari kiamat yang akan mendapat kelas VIP, orang kepanasan, sidin kedinginan, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu merindukan masjid, ingin selalu berada di masjid. Ka'bul Akhbar, seorang ulama tabi'in pada masa Umar bin Khattab, dia masuk Islam. Seorang tokoh Yahudi yang cerdas, mendalami dan mengkaji Islam secara benar, baru masuk Islam. Dia hidup sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berikan hidayah pada saat dia berada pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Dalam tulisannya mengatakan apa? Al-husuna lil mu'minin talatah. Benteng orang yang beriman minasyaiton, dari syaitan itu 3. Benteng orang yang beriman dari syaitan itu 3, kata Ka'bul Akhbar. Al-masjid hisnun. Masjid adalah satu benteng. Makin sering orang ke masjid, makin dibentengi daripada pengaruh-pengaruh syaitan. Wa dzikrullah hisnun. Zikir kepada Allah satu benteng lagi. Lagi-lagi zikir ini kita kerjakan di masjid. Wa qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran satu benteng lagi. Jadi manakala 3 macam itu kita kerjakan di dalam masjid, kita telah diliputi oleh 3 benteng yang sangat kuat daripada pengaruh-pengaruh syaitan. Maka kita bersyukur Allah pada hari ini, kesempatan ini mengumpulkan kita di rumah Allah yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tema kita adalah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita harus juga tahu siapa malaikat itu. Malaikat itu siapa? Allah ciptakan dari apa? Kedudukan malaikat itu seperti apa? Hari ini yang kita kenal wajib mengenal 10 malaikat. Apakah tidak ada lagi malaikat selain daripada itu? Malaikat berjuta-juta. Malaikat ada di sekeliling orang yang berbuat baik. Dan satu kekhususan yang hanya dimiliki oleh malaikat, tidak pernah melanggar perintah Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia yang kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Dari apa malaikat itu diciptakan? Dari nur, penciptaan yang paling mulia. Lebih mulia daripada penciptaan iblis dari api. Lebih mulia daripada penciptaan
manusia daripada tanah, karena cahaya nur itu adalah sesuatu yang paling tinggi. Namun tidak ada kesombongan dalam diri malaikat. Pada saat Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, yang status penciptaan bahan bakunya berbeda, malaikat dari nur, Adam dari tanah, malaikat tidak pernah bertingkah pada saat diperintahkan sujud kepada Adam. Maka naluri malaikat kada pernah ada maksiat. Berbeda dengan iblis yang diciptakan daripada api. Menurutnya dia lebih baik daripada tanah. Manakala dia tidak mau sujud, Allah perintahkan, apa jawabannya pada saat ditanya? Aasjudu liman khalaqta tina. Apakah pantas aku disuruh sujud kepada orang yang diciptakan daripada tanah? Dia menganggap penciptaannya itu lebih baik daripada penciptaan manusia, sehingga tidak mau sujud kepada manusia, padahal dia tidak pernah berpikir siapa yang memerintahkan sujud itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, malaikat nanti Allah tugaskan sejak hari ini sampai hari kepembalasan kelak, sampai di surga dan di neraka penuh dengan malaikat-malaikatnya Allah tugaskan. Malaikat Zabaniyah bertugas di neraka, kemudian malaikat rahmat bertugas di surga, dan beberapa malaikat-malaikat yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Malaikat yang tidak pernah maksiat ini yang ingin kita gali, bagaimana jika malaikat itu berdoa untuk kita. Tentu diijabah oleh Allah Ta'ala, tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Tidak ada halangan doa malaikat itu dengan Allah. Yang menghalangi doa kita kan maksiat kadang-kadang. Maksiat itu baik berupa makanan, baik berupa pakaian. Maksiat itu baik berupa ucapan, tindakan. Yang itu menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manakala malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan beberapa hadis yang sahih kepada kita, sesungguhnya malaikat itu mendoakan manusia. Salah satu di antaranya manusia yang didoakan oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Iza ammanal imam fa aminu, faman wafaqa ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam mengucapkan amin. Kapan amin yang diucapkan oleh imam itu? Setelah selesai membaca Al-Fatihah, bukan amin setelah sholat fardu. Apabila imam mengucapkan amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka imam mengucapkan amin waktu itu. Fa aminu, kata Nabi, makmum mengucapkan amin bersama imam. Maka pada saat itu fa ammanal malaikah, malaikat mengaminkan apa yang kita pinta itu kepada Allah Ta'ala. Artinya malaikat mendoakan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada saat itu apa yang Allah berikan kepada kita? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, 6 kali dalam sehari semalam kita dapatkan ini. Karena amin bersama imam yang kita sama-sama hanya terjadi pada solat yang bacaan Al-Fatihahnya dijaharkan, bacaan Al-Fatihahnya dinyaringakan. Kalau solat zuhur berjamaah, aminnya masing-masing. Tapi dalam hadis sahih ini, aminnya bersama imam. Berarti solat yang Al-Fatihah dan ayatnya dibaca keras. Berapa kali sehari? Maghrib 2, Isya 2, Subuh 2. 6 kali sehari pengampunan Allah kepada kita, karena dibantu oleh malaikat untuk memintakan ampun. Tapi ada lagi yang malaikat memintakan ampun kepada kita, jumlahnya 17 kali dalam sehari. Apa? Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum ucapkan rabbana walakal hamd. Manakala makmum imam sami'allahu liman hamidah, makmum rabbana walakal hamd, imam mengaminkan
mendoakan kepada makmum dan kepada malaikat, maksudnya malaikat mendoakan kepada imam dan mendoakan kepada makmum. Apalagi yang didapat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. I'tidal itu ada tiap rakaat salat. Kalau i'tidal ada tiap rakaat salat, sami Allahu liman hamidah, itu namanya i'tidal. Bacaan wajib bagi seorang imam, sami Allahu liman hamidah. Apabila imam i'tidal kemudian mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah, cepat makmum yang ada di belakangnya meluruskan. Karena ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam adalah wajib. Itu ada tiap rakaat. Kalau sehari 17 rakaat, berarti 17 kali imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, 17 kali makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd, 17 kali malaikat mendoakan kepada kita setiap hari. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini dalam ruang lingkup salat aja yang kita laksanakan. Maka doa malaikat itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Laksanakan segala sesuatu yang membuat malaikat bersimpati kepada kita, sehingga membantu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Bismillah. Apalagi yang didoakan oleh malaikat? Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Setiap pagi malaikat itu, 2 orang malaikat turun kepada setiap orang. 2 orang malaikat turun menemui setiap orang. Fayaqul, maka malaikat yang satu akan berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan hartanya, suburkan harta orang yang selalu berinfak. Jadi berinfak pagi-pagi itu dapat doa daripada malaikat. Apabila celengan diedarkan waktu subuh, jangan dicelengi, diisi. Karena berinfak pagi didoakan malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa, berikan harta yang berlipat ganda kepada orang yang berinfak. Malaikat yang satu berdoa lagi untuk orang yang lain. Apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkan semua harta yang tidak diinfakkan. Ngeri kita melihat doa 2 orang malaikat ini. 2 orang malaikat yang berbeda. Malaikat yang satu menemui yang suka berinfak pagi hari. Malaikat yang satu menemui yang pelit. Malaikat yang menemui yang berinfak, suburkan, bangkitkan, gantikan harta yang diinfakkan. Menemui malaikat yang pelit, malaikat menemui orang yang pelit, apa? Musnahkan semua hartanya, karena dia tidak mau diinfakkan. Jamaah rahimakumullah. Infak itu tanda syukur. Infak itu tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam harta kita yang banyak, 2,5% ada hak orang lain yang dikeluarkan setiap tahun sekali. Dan ada persen-persen yang tidak terhitung, kita keluarkan setiap saat. Itu namanya infak. Kemana aja infak itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, a'zamaha ajra allazi anfaqtahu 'ala ahlik. Kata Nabi Muhammad SAW, 1 dinar yang diinfakkan untuk di jalan Allah Ta'ala, apapun kita berikan untuk jalan Allah, 1 dinar. 1 dinar kita infakkan fi raqabah, dalam memerdekakan budak. Memerdekakan budak ini besar juga pahalanya. 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar untuk sabilillah, 1 dinar untuk orang miskin, dibagi-bagi ini. 1 dinar untuk anak dan istri. Maka Nabi katakan apa? A'zamuha ajra allazi anfaqtu ala ahli. Yang paling besar pahalanya itu 1 dinar untuk anak dan istrinya.
Maka dalam Islam itu menganjurkan infak. Wa atizal qurbah, berikan kepada kerabat dekat pertama kali. Berikan kepada kerabat dekat pertama kali. Lapangkan pikiran mereka dalam infak kita. Jangan disuruh bini berpikir 7 keliling, duitnya pas-pasan, tuntutannya besar. Julung 50.000 suruh bini ke pasar, sop ayam, sop daging, selesaikan hari ini. Kayak apa? Stres bini. Stres bini. 1 dinar untuk anak dan istri itu lebih besar daripada yang lain. Tapi kita dianjurkan untuk berbagi kepada sesama. Bapak Ibu rahimakumullah. Hindun istri Abu Sufyan suatu hari datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pas-pasan memberi infaknya setiap hari, sehingga saya hampir tidak cukup untuk anak-anak. Maka wahai Rasul, saya ambil dari uang Abu Sufyan itu untuk mencukupi keperluan anak, keperluan hari-hari. Abu Sufyannya tidak tahu. Dan ini sudah lama wahai Rasul saya lakukan itu. Hati kecil saya bertanya, berdosakah ini atau tidak? Laki memberi kada cukup, ini nang bujur-bujur kada cukup. Lamun cukup aja, mengambil juga itu berdosa. Ini bujur-bujur kada cukup. Ulun ambil harta Abu Sufyan itu tiap hari duitnya, kesan belanja anak-anak. Dan dia tidak tahu. Tapi dari sekian lama hati kecil ulun berontak, wahai Rasul, apakah ini berdosa aku lakukan? Apa kata Nabi? Lakukanlah selama itu untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Selama mencukupi kebutuhan anak-anak, lakukan. Tapi apa yang terjadi? Abu Sufyan dipanggil oleh Rasul setelah itu. Diceritakan tentang begitu besar nilai seorang yang memberikan infak kepada anak dan istri. Artinya kebijakannya setelah itu berubah, 2-3 kali lipat dia memberi anak dan istri. Dan istrinya pun dibenarkan manakala betul-betul tidak cukup, mengambilnya untuk mencukupi. Beda dengan mengambil diam-diam, laki kada tahu, gesan menukar gelang 100 gram umpamanya, itu beda. Ini besar nilai infak. Besar sekali nilai infak. Orang bekerja dan berusaha untuk mencari infak pun untuk keluarga dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihargai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi menyisiri kota Madinah, pulang dari perang Tabuk, Nabi menemukan seorang laki-laki yang memegang martel dari besi yang besar. Tiap saat martel itu dipukulkan ke batu-batu besar. Bapak Ibu, batu mana yang kecil di Madinah? Itu kan ada. Batu itu gunung. Dia pukul batu sehingga kecil-kecil, dan setelah batu kecil itu dijual untuk biaya rumah tangga. Nabi mendekatinya tapi dia tidak menyadari. Nabi melihat telah meleleh keringatnya, bajunya basah dengan keringat. Ini yang bujur-bujur banting tulang peras keringat. Namun begawi kada bakal keringatan, itu bukan banting tulang peras keringat, tapi banting otak. Ini banting tulang peras keringat. Pada saat Nabi mendekat dan Nabi memberikan salam, Assalamualaikum, dia menengok Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang memberi salam dan dia jawab salamnya, tapi dia kaget luar biasa. Takajutinya, ya Rasul, sehari pun saya tidak boleh libur wahai Rasul. Kalau saya libur dari pekerjaan ini, maka tidak cukup untuk biaya anak dan istri saya. Kenapa dia merasa takut seperti itu? Karena Nabi pulang dari sebuah peperangan. Artinya dia tidak ikut berperang. Tidak boleh libur wahai Rasul. Kalau libur sehari, pun bahasa orang Banjar tuh, dapur kada berkukus. Jangan ganal-ganal kukusnya, pemadam nang datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan muka gembira kepada sahabat itu. Dipegang Nabi tangannya yang kasar itu. Tangan pegang martel kayak kada tangan pegang pulpen kada.
tangan kasar. Pegang Nabi tangan kasar itu, dicium Nabi tangannya. Dua dalam sejarah kehidupan Rasul mencium tangan. Pertama Nabi mencium tangan anaknya. Hampir setiap bertemu Fatimah radhiyallahu anha, wujud dari kecintaan dan kesayangan Nabi, pegangnya tangannya, dicium oleh Rasulullah SAW. Namun di wadah kita, kuitan mencium tangan anak, hati-hatilah kau pindah ketulahan. Kan gitu. Padahal takut ini arti ketulahan itu udah nang tahunya sebenarnya. Menyambat bisa tapi kada tahu. Ketulahan, kualat dan macam sebagainya. Nabi pegang tangan Fatimah, dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sayang kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Yang kedua, Nabi pernah menyium tangan seorang pekerja berat, tukang batu yang tangannya kasar, dan Nabi acungkan tangannya itu serta Nabi berkata, hadza yadun la yamassuhun nar. Tangan ini yang tidak disentuh oleh api neraka. Tangan pekerja yang ikhlas untuk anak dan istri tidak disentuh oleh api neraka. Tapi ulun tidak sarankan kepada pian yang begawe di kantor, yang tugas sebagai aparat pemerintah untuk jadi tukang batu. Karena yang diacungkan Nabi kan tangan tukang batu. Artinya apapun profesi kita bekerja dengan ikhlas karena Allah untuk membiayai rumah tangga anak-anak kita, maka bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, infak kepada keluarga lebih tinggi nilainya daripada infak kepada yang lain. Namun hadis ini tidak pernah menutup kepada kita untuk berinfak kepada yang lain. Wa atizal qurba, yang pertama kali diberikan infak kerabat dekat. Siapa kerabat dekat yang paling dekat dengan kita? Orang tua kita. Jangan pernah orang tua kita dia terlantarkan selama kita punya kemampuan. Selama kita ada kemampuan, jangan pernah kita berkata, jangan pun memberi orang tua untuk anak dan istri aja tidak cukup. Ini ucapan yang sangat keliru. Karena kewajiban memelihara dan membiayai orang tua sama kewajibannya dengan membiayai anak dan istri. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Salah seorang sahabat melaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tidak harmonisnya rumah tangganya pada saat orang tuanya pulang balik ke rumahnya, kemudian minta bantuan ekonomi di rumahnya. Rumah tangganya tidak harmonis karena istrinya tidak suka itu semua. Bagaimana wahai Rasul menasihati orang tua saya? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Kamu harus bisa sadarkan istrimu itu. Harus bisa sadarkan. Jamaah rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Dan yang paling utama kerabat dekat. Orang yang menelantarkan orang tua, orang yang memakan makanan lezat selama dia bertetangga dengan orang tua, maka Allah akan haramkan makanan lezat di surga jika dia tidak memberi makanan orang tua. Apalagi orang tuanya mengerti, apalagi orang tuanya tahu. Apa nang kada kode sesembunyinya kan Pak? Sini makan, sana tahu apa ya? Mun pian makan sate kambing, kada tahu sebelah. Tapi apabila pian membuka nang berduri itu, durian kencang ke sebelah pada wadah kita baunya, maka kulitnya dilemparkan di jendela, sebelah sana orang tua kita tinggal. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sakiti hatinya. Jangan sakiti hatinya. Bapak hadirin rahimakumullah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jangan caci maki orang tua kita. Karena dia dulu yang mengajarkan kita untuk berbicara. Siapa yang mengajarkan itu? Madrasatul Ula. Ibu itu sekolahan pertama. Yang berkumpulnya dengan anak paling lama. Kalau guru SMP hanya 3 tahun. Guru SMP hanya 3 tahun. Kemudian perguruan tinggi berapa? 3 tahun. 6 tahun. Tapi berkumpul dengan orang tua sejak kita lahir sampai kita menikah, sampai kita dinikahkan oleh orang tua kita. Sehingga ibu adalah madrasah yang pertama. Jamaah rahimakumullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, "Inna sadaqah tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u maitatus su." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu memadamkan kemarahan Allah, dan sedekah itu menjauhkan kita daripada kematian yang terburuk. Kematian yang terburuk menurut pandangan kita apa? Banyak. Allah jauhkan orang-orang ahli sedekah daripada keburukan kematian, dan Allah padamkan kemarahan Allah dengan sedekah kita. Artinya apa? Ahli-ahli sedekah itu tidak dimarah oleh Allah. Ahli-ahli sedekah itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, coba lihat ayat Allah Al-Baqarah 245. Bismillah. Man dzalladzi yaqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'aban katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, infak maksudnya. Infak itu kan diberikan yang terbaik. Yang terbaik sekalipun nominalnya sama, kalau duit yang paling hanyar kalau perlu dijulung. Naluri kita, nafsu kita kan berbeda. Sama aja tuh dia 5.000 jua, diambil yang paling buruk. Beda dijulung lo nang sebelah, ditariknya bakajut, pagat duitnya. Ujar nang menerima, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan yang terbaik sekalipun nominalnya sama. Orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, kata Allah. Coba lihat bahasa Allah Ta'ala. Karena Allah menghargai orang yang berinfak. Allah menghargai orang yang berinfak. Allah menganggap orang yang berinfak itu orang yang meminjami sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah akan membayarinya. Fayudha'ifahu lahu adha'aban katsira. Allah akan membayarinya dengan pembayaran yang banyak. Kalau manusia pinjam 100.000, bayarnya 150, riba tidak? Riba kan? Tidak boleh. Tapi Allah berjanji akan membayar yang berlipat bagi orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik. Berapa lipatnya? Berapa kali lipat? 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Satu balasannya berapa? 700. Ini yang membuat pedagang melongo dengan Utsman bin Affan. Ini yang membuat pedagang kebingungan pada sekian banyak unta yang berangkat membawa barang makanan ke Madinah. Waktu itu Madinah dalam keadaan krisis ekonomi yang luar biasa. Utsman membawa barang makanan yang banyak. Para pedagang-pedagang sebelum masuk Madinah sudah dijumpainya tuh Utsman bin Affan agar dia menjual kepadanya, dan dia akan jual kepada penduduk Madinah dengan harga yang berlipat-lipat. Kata Utsman, saya tidak menjual kecuali orang yang bisa memberikan keuntungan yang banyak. Kata pembeli, 100%, 200%, 300%, tidak, kurang banyak. 400% itu kurang banyak. Siapa yang bisa membeli dagangan 400%? Berapa orang pacangan menjualnya? Tapi kata Utsman, saya akan jual orang yang memberikan keuntungan yang tidak terbatas. Ternyata apa yang dimaksud oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Harta dagangan yang begitu banyak akan dia berikan kepada yang memberikan keuntungan yang tidak terbatas. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan sebanyak-banyaknya bagi orang yang Allah kehendaki. Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Maha luas pemberiannya dan Allah Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah. Maka memang kita tidak mampu seperti itu. Tapi inilah kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pada saat ditanya,
Mana Abu Bakar jika kamu mati? Untuk anak dan istrimu. Ahli waris mana? Aku tinggalkan kepadanya Allah dan Rasul, karena semua hartanya diberikannya. Khadijah radhiyallahu anha, seorang kaya raya sebelum dikawin Nabi Muhammad SAW. Pada saat dia wafat, tidak ada yang bisa dia wariskan kepada Fatimah anak kandungnya, karena mereka senang berinfak. Dan ini investasi yang luar biasa. Allah menurunkan 2 orang malaikat setiap pagi kepada orang yang berinfak. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, bangkitkan harta orang yang berinfak itu dengan harta yang tertinggal, dengan apa yang diberikan. Kita biasanya kalau diberi orang zakat fitrah umpamanya, ada doa yang bagus sekali kita baca untuk yang memberikan. Apa? Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alaka tahura. Pak Haji, ini zakat fitrah kami nah. Diambilnya zakat fitrah, diciumnya berniat. Padahal kan ada bau ciuman. Malah nama mencium ini bahaya, debu baras itu bisa masuk ke hidung. Cuma negara orang bahari, kada asihnya, kada nawa itunya barasnya diganggamnya. Jadi kita ninang sudah mengerti, bagus saja dilulur-lulusakan paninian nih, kada usah baca ciuman ya berniat toh. Debu baras bahaya benar, masuk apalagi musim pina corona nih, bahaya. Setelah diserahkan, apa kata yang menerima? Ajarakallahu bima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu, ganjaran kepadamu dari apa yang kau berikan. Wa barakallahu bima abqaita. Semoga Allah memberkati hartamu yang tertinggal. Wa ja'alaka tahura. Semoga engkau menjadi orang yang bersih. Indah sekali Islam. Antara yang memberi dan yang diberi ada hak. Nabi disuguhkan makanan dan minuman oleh para sahabat. Apa yang Nabi baca setelah Nabi selesai memakannya? Allahumma at'amani wasqiman saqoni. Ya Allah, berikan makanan yang banyak orang yang memberikan makan kepadaku hari ini. Ya Allah, berikan minuman yang banyak orang yang memberikan minuman kepadaku hari ini. Artinya hubungan antara manusia berjalin dengan apa? Dengan infak dan sedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu, berinfak dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepadamu. Apabila mati datang, fayaqul, maka nanti kamu akan berkata di akhirat. Apa ucapannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, jika engkau tunda dulu kematianku sebentar aja, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah yang banyak dan aku akan menjadi orang yang saleh. Jemaah rahimakumullah. Siapa yang didoakan malaikat? Orang yang bersedekah pada pagi hari dengan doa keberkahan hartanya. Siapa yang didoakan oleh malaikat? Orang yang pelit pada pagi hari. Allahumma ati munfikan, Allahumma ati mumsikan talaqa. Hancurkan semua harta yang tidak diinfakkan. Infak adalah pembersih jiwa dan pembersih harta. Orang yang didoakan oleh malaikat, dalam sebuah hadis disebutkan, man salaka tariqan yatlubu fiha ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, kemana tujuannya? Ke tempat di mana ilmu agama disampaikan. Yang ada hari ini jauh-jauh. Pak Edi tidak ada, mulai disukai lulut kok, ada salah penjauhnya wan seberang masjid, wan mana-mana datangan. Apa tadi tujuan kita? Menuju jalan ke tempat ilmu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Salaka bihi tarikan min turukil jannah. Allah mudahkan nanti jalan menempuh jalan surga. Kita semua mengaminkan hati kita.
Apa yang kita kerjakan, apa yang digambarkan oleh Nabi, orang yang menempuh jalan yang jauh untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Kemudian wa innal malaikata, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat la tadau ajnihatiha, menyebarkan sayapnya, meletakkan sayapnya. Pen jangan membayangkan kayak ayam kah malaikat, jangan. Karena makhluk yang kita tidak pernah lihat. Kita hanya mendengar dari hadis-hadis sahih, malaikat pakai sayap, lalu ada yang mengukir seperti kuda bersayap. Itu kesalahan besar. Nah kayak burak, kuda bersayap tidak. Yang jelas, nangka ini beritanya Nabi Muhammad SAW. Apabila kita duduk dalam satu majelis menuntut ilmu, maka malaikat akan meletakkan sayapnya, melebarkan sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, karena dia senang kepada penuntut-penuntut ilmu. Ridwan bima yasna'u, dia senang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang penuntut ilmu. Kita aja tidak dibukakan Allah hijab. Jika mata kita hari ini dibukakan Allah hijab, kita akan melihat di atas kita malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan membentangkan sayapnya. Membentangkan sayapnya, bukan akan, membentangkan sayapnya. Karena dia senang kepada penuntut ilmu. Dan satu yang malaikat doakan, wa annal alim, kata malaikat, kata Nabi, liyastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan malaikat itu mendoakan pengampunan bagi orang yang menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mendoakan pengampunan. Juga didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Siapa makhluk yang ada di langit? Para malaikat, Pak. Didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi. Malaikat yang makhluk yang ada di bumi, wal haitani fi jawfil ma, kata Nabi. Saking lengkapnya yang ada di bumi ini mendoakan kepada penuntut ilmu dan pemberi ilmu. Wal haitani fi jawfil ma, ikan yang ada di dalam air pun ikut mendoakan. Dalam hadis yang lain, semut-semut yang ada di dalam lubang pun ikut mendoakan orang yang menuntut ilmu. Bapak-bapak, ulun tadi dipesan di Ustadz Farhan 1926 jadinya. Ini persis 1926. Boleh lah tambahin sedikit aja lagi. Nah, sedikit aja ulun menambah. Yang ketiga, orang yang didoakan oleh para malaikat. Apa ujar malaikat? Ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaib. Seorang Islam yang mendoakan saudaranya, nang didoakan ni kada tahu. Nang didoakan kada tahu. Kita mendoakan saudara kita, tetangga kita, siapapun, nang kita doakan tu kada tahu bahwa kita mendoakannya. Maka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa qalal malaku walaka bimithlik. Maka malaikat akan mendoakan, ya Allah, kabulkan siapa yang dia doakan, dan kabulkan itu kepada yang mendoakan. Yang mendoakan didoakan oleh malaikat. Kita mendoakan saudara kita pada jarak yang jauh, punya tetangga, pina tiap hari cekcok, kada usah bepada, karena aku mendoakan malam kene. Jangan, supaya kita dapat ketenangan, doakan mereka, semoga tetangga nang pina ribut piring pecahan tiap hari itu aman damai. Ketenangan itu Allah berikan juga kepada kita karena doanya para malaikat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, karena kada habis subuh kayaknya ulun teruskan lagi di Hasanuddin Majdi, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita seberataan didoakan malaikat, karena doa malaikat selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.